Mungkin ada yang bertanya, gimana sih dok ini caranya supaya perut nggak gendut setelah melahirkan? Kadang ya ada ya, teman-teman yang sudah menjadi seorang mother. Iya. Jadi ada pertanyaan untuk dokter Tenor. Jadi memang kalau Bisa chat. setelah hamil ya, kemudian jadi kayak gelambir gitu ya perutnya. Jadi kalau misalnya habis hamil, kemudian perutnya jadi kendur dan mungkin nggak bisa balik ke berat badan semula, itu biasanya memang disebabkan karena tadi istilahnya energi balance ya. Jadi kita mengenal yang namanya energi balance. Jadi karena dia sudah terbiasa energi balance-nya itu positif, jadi misalnya dia positif ini ya, surplus ya. Jadi misalnya berat badannya dia harusnya misal 60 kilo tapi dia surplus jadi 75, nah berarti dia kelebihan 15 kilo. Nah ini untuk menurunkannya itu memang susah, karena dengan berat badan 75 kilo itu dia harus melakukan aktivitas fisik yang sama seperti pada saat dia berat badannya 60. Itu salah satu penyebab kenapa kok berat badannya orang itu susah turun, itu salah satunya. Kemudian dengan berat badan 75 kilo pasti dia membutuhkan banyak makanan, banyak energi untuk memberikan energi ya badannya itu, otot-ototnya, semua pernapasannya, paru-parunya itu kan levelnya 75 kilo, itu harus dikasih makan semua, dikasih energi semua. Nah tantangannya di sini adalah bagaimana membuat balance energinya itu negatif ya, dengan cara salah satunya memang biasanya kita anjurkan defisit kalori 25% dari yang targetnya dan melakukan aktivitas fisik untuk memaintain berat badannya, seperti itu. Kemudian kalau untuk kulit yang gendul itu biasanya namanya kulit pecah atau stretch mark pada ini ya, pada kehamilan karena habis hamil, itu biasanya kita berikan krim atau oles anti stretch mark. Dan memang kalau memang stretch marknya terlalu parah, kita nggak bisa lakukan apa-apa sih, kemudian kita konsulkan ke bedah plastik. Memang kalau misalnya stretch marknya terlalu parah sampai dia ngelambir, maka biasanya kita konsulkan ke bedah plastik, mungkin untuk perlu ditarik atau bagaimana. Tapi kalau misalnya ringan-ringan aja, biasanya kita pakai krim aja untuk mengatasi stretch marknya itu, seperti itu. Mungkin ada banyak masalah ya dok sebenarnya kalau untuk kasus kegendutan sebenarnya banyak masalah. Cuman terkadang seperti hormon juga biasanya kan juga pengaruh ya dok ya. Mungkin dari segi estetik bisa dijelaskan dok, kalau untuk seseorang menggunakan KB mungkin pengaruhnya ke kulit sendiri bagaimana? Terlebih lagi kan apalagi kalau orang sudah menikah dan memiliki seorang anak, kemudian menggunakan jenis-jenis KB, biasanya kan juga pengaruhnya ke kulitnya ya dok ya? Ya. Kulit yang untuk kulit wajah atau dari kulit lainnya mungkin. Kalau pakai KB itu terutama adalah KB estrogen ya intinya ya. Nah kita tahu bahwa estrogen ini adalah suatu hormon yang bisa menyebabkan retensi natrium atau retensi air. Jadi makanya kalau pakai KB hormon estrogen, biasanya kita juga harus perlu tes apakah dia ada hipertensi atau enggak, karena meningkatkan overload ya dari cairan. Nah otomatis kalau dia menggunakan hormon estrogen, itu ada reseptor-reseptor kita terutama di lemak, itu juga ada hormonnya, ada reseptor hormonnya. Salah satunya adalah reseptor hormon estrogen juga, di mana hormon estrogen ini dapat meningkatkan proses pembentukan adipositas atau sel lemak itu sendiri, seperti itu. Jadi makanya kalau ada beberapa kasus itu kalau kanker payudara itu ini ya harus turunkan berat badannya dan sebagainya. Nah itu hormon estrogen juga harus di stop ya, karena hormon estrogen itu sangat mempengaruhi jaringan tubuh kita, terutama jaringan lemak juga yang
paling sebagai banyak reseptor hormon estrogennya itu seperti itu. Tapi untuk yang usia di atas 35 tahun juga pasti sangat berpengaruh ya dok terkait estetik ini. Iya, jadi kalau misalnya kita hormon estrogen ya, jadi kalau misalnya dia sudah tua, umurnya sudah 45 dan mulai menopause ya, nah pasti hormon-hormon yang target organ dari hormon estrogen ini, reseptor-reseptor target organnya itu pasti akan mengalami penurunan yang biasanya disuplai estrogen, sekarang jadi nggak disuplai estrogen, otomatis estrogen itu juga merupakan suatu sinyal untuk tubuh untuk bisa membuat suatu protein juga. Jadi otomatis nanti kulitnya akan menjadi keriput atau wrinkle, kemudian juga sagging, kendor. Nah kemudian skin barrier function atau kulitnya itu menjadi kering ya, akibatnya pecah. Nah setelah pecah otomatis timbul masalah kulit baru pada orang tua yang sudah menopause. Itu salah satunya adalah cirrhosis ya, atau kekeringan pada kulit ya, karena istilahnya karena ini apa, transepidermal water loss yang kita sebutnya ya, atau kehilangan air dari barrier kulit itu meningkat. Jadi ada alatnya namanya tes TWL. Nah itu kalau kita cek, kalau misalnya itu meningkat, nah berarti memang skin barrier fungsinya sudah terganggu. Nah biasanya kita menggunakan pelembab. Kalau seperti itu, kita sarankan menggunakan pelembab untuk mempertahankan kandungan air dalam kulit ya, seperti itu. Karena di kulit ini sebenarnya tidak hanya kulit yang di sini, kalau kita lihat pakai mikroskop itu ada banyak di situ, ada lapisan-lapisan kulit ya. Jadi ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis. Nah, lapisan epidermisnya itu juga ada banyak juga. Ada yang mulai dari stratum basal, kemudian stratum spinosum, kemudian ada lagi lapisan granulosum, lucidum, dan terakhir keratin ya, stratum parenchyma. Nah itu di antara lapisan-lapisan itu ada semacam kayak lem atau perekat yang menyebabkan sel kulit kita itu sangat kuat atau intak ya, sebagai barrier dari kulit dari luar biasanya ya. Kuman-kuman itu kan, kulit kan sebagian besar kan fungsinya kan untuk sebagai barrier dari luar. Nah itu kalau misalnya komposisinya salah satunya itu kurang, yaitu yang kita sebut dengan ceramide, biasanya ceramide yang paling banyak ya untuk kekuatan kulit kita itu, maka airnya itu akan keluar kayak menguap gitu, kulitnya pecah, akibatnya timbul masalah kulit pada orang tua seperti itu.